Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang lapisan-lapisan bumi beserta fungsinya. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan, ada beberapa pertanyaan sebagai bentuk apersepsi, yaitu yang pertama, apakah di dalam bumi itu berupa rongga atau ruang kosong yang tidak terdapat material di dalamnya? Kemudian yang kedua adalah, menurut kalian, apakah bumi memiliki lapisan-lapisan di dalamnya? Layaknya seperti bawang merah yang berlapis-lapis. Kemudian yang ketiga, saat terjadi letusan gunung berapi, bumi mengeluarkan lava, yaitu berupa cairan panas yang berwarna merah. Berasal dari manakah lapisan tersebut? Untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan ini, dapat kalian simak dengan baik video penjelasan berikut ini. Lapisan bumi. Bumi pada dasarnya bukan merupakan objek yang berupa bulatan, akan tetapi di dalam bumi pun terdapat ragam kenampakan ataupun wujud lapisan-lapisan yang berada di dalamnya. Oleh sebab itu, di dalam bumi tidaklah kosong, melainkan terdapat material yang berlapis-lapis. Fenomena lapisan bumi yang berlapis-lapis diakibatkan karena proses terbentuknya bumi itu tersendiri. Bumi pada awalnya berupa gas, kemudian mendingin, berubah wujud menjadi sebuah cairan, kemudian mendingin lagi dan berubah wujud menjadi seperti daratan, layaknya seperti kondisi saat ini. Perubahan wujud dari bentuk gas ke cair, kemudian ke padat, inilah yang mengakibatkan bumi memiliki lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Lapisan bumi terdiri dari inti bumi ataupun barisfer, selubung bumi, mantel, kemudian astenosfer, dan yang terakhir adalah kerak bumi, di mana bagian yang kita pijak saat ini. Inti bumi atau barisfer, atau juga sering disebut sebagai core, merupakan bagian terdalam dari bumi. Pada inti bumi, itu terdiri dari dua material, yaitu material nikel dan ferum, yang sering disebut sebagai nive. Inti bumi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah inti dalam. Inti dalam berbentuk padat dengan ketebalan 1216 km. Bentuk padat pada inti dalam diakibatkan karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi, sehingga bentuk pada inti dalam itu berupa material yang padat. Berbeda dengan inti dalam, inti luar itu bersifat cair. Inti luar memiliki ketebalan 2270 km. Hal ini menunjukkan bahwa inti luar lebih luas dibandingkan dengan inti dalam. Selain itu, inti luar melakukan kegiatan berupa rotasi mencapai 19 km per tahun. Kegiatan rotasi inilah yang mengakibatkan inti luar menghasilkan medan magnet, yaitu berupa magnetosfer. Magnetosfer berfungsi di mana benda-benda yang ada di permukaan bumi itu selalu berada pada wilayahnya, tidak melayang layaknya seperti di luar angkasa. Dapat kalian lihat pada gambar di samping, itu merupakan bentuk lapisan-lapisan bumi. Hal ini menjelaskan bumi tidaklah kosong di dalamnya, melainkan terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang kedua yaitu adalah selubung bumi atau sering disebut juga sebagai mantel. Selubung bumi memiliki ketebalan itu mencapai 2883 km. Lapisan ini hampir mencapai 70% semua material yang ada di lapisan bumi, sehingga menunjukkan bahwa selubung bumi adalah lapisan yang lebih tebal dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang lainnya. Pada selubung bumi, materialnya itu berupa material padatan, karena terdiri dari olivin. Olivin itu adalah magnesium, iron, dan silikat. Lapisan yang ketiga yaitu adalah astenosfer. Lapisan astenosfer dapat juga disebut sebagai dapur magma, karena lapisan ini merupakan keseluruhannya adalah magma. Astenosfer memiliki ketebalan itu mencapai 400 km. Lapisan ini memiliki arus konveksi ataupun pergerakan magma dari bawah hingga ke permukaan bumi. Hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan massa dan juga suhu pada astenosfer ini yang menyebabkan munculnya sebuah arus konveksi, menimbulkan pergerakan magma dari bawah hingga ke permukaan bumi. Pergerakan arus konveksi dapat kalian lihat pada gambar di samping. Pada zona dengan warna merah itu terdapat garis panah yang berbentuk siklus, di mana garis panah pada bagian dasar itu merupakan daerah dengan massa dan juga suhu yang sangat tinggi.
Karena suhu dan massa yang sangat tinggi, material berupa magma pada wilayah tersebut kemudian naik ke wilayah atas menuju ke daerah permukaan bumi. Hal ini terus berotasi dari atas kemudian bergerak ke bawah dan seterusnya sehingga membentuk sebuah siklus ataupun pergerakan dari arus konveksi. Kerak bumi atau yang sering disebut sebagai Earth crust. Kerak bumi merupakan lapisan terakhir ataupun lapisan terluar yang ada di bumi. Kita tahu bahwa kita hidup saat ini itu berada di kerak bumi, bukan pada lapisan mantel, inti bumi, ataupun lapisan astenosfer, melainkan kita hidup pada lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini lebih tipis dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang telah kita bahas sebelumnya. Lapisan kerak bumi itu dibedakan menjadi dua, yaitu lempeng benua yang kita duduki saat ini dan juga lempeng samudra yang berada di lautan. Lempeng benua itu lebih tebal, akan tetapi beratnya lebih ringan dibandingkan dengan lempeng samudra. Hal ini dikarenakan lempeng benua terdiri dari material yaitu berupa sial. Sial adalah silisium aluminium. Sedangkan lempeng benua itu lebih tipis akan tetapi lebih berat. Hal ini diakibatkan karena material penyusunnya yaitu berupa sima, kepanjangan dari silisium dan magnesium. Untuk dapat membedakan antara lempeng benua dan lempeng samudra dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Tabel berikut ini menjelaskan bahwa perbedaan kerak benua dan juga kerak samudra meliputi ketebalan, umur batuan, berat, dan batuan induk. Sekian materi pada kali ini. Jika terdapat pertanyaan, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, salam lestari, salam geografi.